Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan rujuk semuanya. Hari ini Dinda Putri bakalan ngobrol sama salah satu orang yang lumayan penting sih ya. Apalagi jadwalnya padat banget. So kita kenalin aja langsung Bang Komarudin. Siap. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita baru ketemu lagi nih. Udah lama banget. Udah lama banget. Apa kabar Bang Komarudin? Alhamdulillah luar biasa baik banget. Waduh, Baik banget. ini kayaknya makin kesini persiapannya makin mateng, makin gagah ya. Makin seru. Makin seru. Ngomong-ngomongin seru, pasti makin banyak juga tantangan-tantangan baru yang bakal dihadapin sama abang nih, ya kan? Wah, luar biasa lah. Waduh, tapi sehat lah ya. Alhamdulillah. Keluarga dan sehat ya. Enjoy banget. Woi, kerjaan makin lancar ya. Makin variatif, makin menarik. Ngomong-ngomong soal menarik nih, kita langsung ngebahas yang agak lebih mendalam lagi soal persiapan-persiapan abang nih ke depannya nih. Yang pertama ini, Dinda punya pertanyaan dari kawan-kawan rujuk semuanya juga soal persoalan masyarakat. Ini kan kalau kita dengar nih udah mulai masuk persiapan-persiapan dari beberapa anggota dewan dengan segala macamnya. Kalau abang gimana dengan persoalan masyarakat yang saat ini lagi dihadapin? Itu yang paling kompleks sampai saat ini apa aja sih biasanya Bang? Di tengah kesibukan teman-teman anggota DPRD yang mau pada nyalon lagi, kita sih di DPRD Kota Bekasi tetap fokus di tugas. Tiga fungsi kita tetap kita dijalankan di DPRD dan teman-teman juga tetap komit untuk melaksanakan tugas-tugas itu. Setelah selesai melaksanakan tugas di kantor, baru kami sibuk kampanye, persiapan menuju 14 Februari 2024 yang makin seru gitu kan. Nah, jadi kita tetap jalan. Persoalan-persoalan masyarakat yang sedang kami sikapi ini salah satunya kebetulan saya di Pansus 43 itu yang berkaitan dengan Perda Ketenagakerjaan, terus juga berkaitan dengan kita coba sikapi hari ini PJ Wali Kota Bekasi sudah bertugas, Pak Raden Gani. Kebetulan saya sekarang nggak di Komisi 3 lagi. Oh gitu. Nggak berkaitan dengan ekonomi dan keuangan lagi. Kalau dulu kan ekonomi keuangan, PAD dan yang ekonomi dan yang lain-lainnya. Nah sekarang alhamdulillah saya ditegaskan di Komisi 1 yang berkaitan dengan hukum dan pemerintahan. Oke, jadi kalau misalkan dari permasalahan yang ada di masyarakat, dari daerah pilih abang sendiri, dari dapil abang sendiri itu yang paling kompleks dan mungkin menurut abang kok agak tricky ya buat menyelesaikan masalahnya, itu apa sih Bang di permasalahan yang paling receh lah istilahnya? Ya sebenarnya kita harus coba lakukan sinkronisasi antar semua perangkat daerah ya. Dari mulai perangkat terkecil sampai tertinggi di Kota Bekasi, kita dorong terus untuk bekerja optimal, bekerja sinkron, sesuai dengan arahan, sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga program pembangunan yang sudah kita sepakati dalam APBD 2023 itu bisa efektif berjalan. Konflik-konflik di tingkatan RT, RW, status hukumnya dan yang lainnya mudah-mudahan itu segera diselesaikan. Efektivitas bekerja seluruh aparatur pemerintahan, ASN di OPD juga kita berharap betul-betul berorientasi kepada optimalisasi pelayanan masyarakat. Yang tetap sih tidak menutup kemungkinan banyak juga teman-teman yang hari ini berharap segera diangkat jadi P3K. Ya kan tadi juga baru beres reses. Ada aspirasi disampaikan oleh para guru, bagaimana nih kita sudah lulus tapi belum ada pengangkatan dan yang lain-lainnya, ya seperti itu gitu kan. Terus kemarin juga ada beberapa teman-teman ASN yang ada persoalan dan yang lainnya. Ya kita berharap PJ Wali Kota sekarang ini bisa menyelesaikan itu dengan sangat baik gitu. Oke, jadi tetap saling bersinergi satu sama lain lah ya Bang ya? Ya betul. Terus juga bagaimana ketika kemarin PDAM Tirta Patriot kesulitan di persoalan air, mungkin sudah bekerja sama dengan PJT dan yang lain-lainnya. Nah kami dari sisi kelembagaan berharap Tirta Patriot bekerja optimal secara kelembagaan sebagai badan usaha milik daerah yang fokus kepada pelayanan sebenarnya, bukan persoalan PAD doang gitu. Oke. Iya, pelayanan. Kenapa? Karena masyarakat kita bukan cuma dilayani air gitu, tapi juga dipastikan betul mereka mampu melayani air itu ke masyarakat gitu. Oke lah, ada persoalan
limbah ya di Kali Bekasi. Benar, gitu. benar. Tapi kan secara kelembagaan harus ada progres, harus ada langkah-langkah konkret secara kelembagaan sehingga persoalan Kali Bekasi itu bisa selesai. Oh, oke. Gitu. Jadi memang lagi disortir lah ya satu dan lain halnya seperti itu ya. Kita dorong secara kelembagaan, misalkan berkomunikasi dengan pemerintah Kabupaten Bekasi, ya, berkomunikasi dengan pemerintah Kabupaten Bogor, berkomunikasi dengan pemerintah Jawa Barat, bahkan berkomunikasi dengan Kementerian PUPR. Sempat kemarin waktu kita seminar sampai kita kasih solusi sebenarnya dengan melakukan pipanisasi dari Kabupaten Bogor. Oh, gitu. Yang jaraknya sebenarnya tidak terlalu jauh. Kalau ada pipanisasi dari daerah Citeureup sana, ya dari daerah Citeureup sampai ke Bantar Gebang sebenarnya bisa itu. Karena masih sejalur lah ya. Airnya masih bagus dari sana sebenarnya. Cuman kan karena dari Cikuda ya kan, dari daerah Cileungsi airnya sudah tercemar karena di sana banyak industri yang memang limbahnya luar biasa ya. Kenapa enggak didorong untuk ada pipanisasi dari sana? Oke, jadi memang kekompakan daripada pemimpin-pemimpin daerah ini sangat penting banget. Nah, kalau misalkan soal realisasi aspirasi ini udah sampai sejauh mana nih Bang nih? Ayo. Alhamdulillah memang di 2023 ini aspirasi yang kami ajukan sebagian besar direalisasi, baik itu normalisasi saluran, lanjutan pembangunan gedung Karang Taruna Mustika Jaya, terus juga pembangunan jalan gitu kan, pengaspalan dan yang lain-lainnya, terus bantuan buat baktor, bantuan buat kelompok masyarakat, hibah dan yang lainnya. Alhamdulillah ada beberapa kelompok masyarakat yang dibantu hibah oleh pemerintah Kota Bekasi. Mudah-mudahan dengan hibah itu mereka bisa bekerja optimal sebagai organisasi yang bergerak di bidang sosial. Gitu. Kira-kira dari aspirasi-aspirasi yang udah disampaikan, menurut Abang udah sampai berapa persen? Untuk yang murni, alhamdulillah sudah full. Sudah full, tinggal yang di perubahan. Wih, Di mantap. perubahan mudah-mudahan itu menambah optimisme kita bahwasannya seluruh lapisan masyarakat dibantu oleh kami di DPRD bisa dampak pembangunan itu bisa terasa. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal kayak tadi aspirasi, berarti kan ada termasuk dalam sebuah program. Iya. Nah, ini program ini dari kalau misalkan kita flashback nih, Bang. Program dari pemerintah, program dari pemimpin-pemimpin sebelumnya, katakanlah Bang Pentri. Nah, ada kan menurut Abang nih sejauh ini yang sudah terrealisasi udah semua, atau menurut Abang ada nih yang belum terrealisasi nih dari program-program pemimpin Bekasi yang sebelumnya? Kalau kembali kepada visi misi Kota Bekasi, menurut kami memang ini tidak terlalu optimal ya, tidak terlalu optimal karena memang banyak banget halangannya. Oke. Baik itu COVID ya kan, Oh, COVID-19 iya, itu benar. kita bertahun-tahun kita agak terdampak sangat luar biasa gitu. Kita bisa rebound ekonomi aja udah sangat luar biasa sebenarnya gitu kan. Kota Bekasi ini salah satu daerah yang rebound ekonominya cukup bagus karena memang banyak program dari pemerintah pusat yang langsung kepada ditunjuk pemerintah langsung kota, ke Kota Bekasi, makanya perekonomiannya cepat berubah, cepat naik gitu. Tapi kalau misalnya dari aspek kreativitas, ya kan, penyediaan fasilitas buat anak-anak muda yang kreatif dan yang lain-lainnya, saya perlu kasih penilaian. Kita belum tinggal landas. Oke. Kan targetnya sebenarnya kita daerah yang maju, ya, daerah yang kreatif. Harusnya setelah beres program 5 tahun Bapak Dr. Ahmad Effendi dan Tri Adianto, harusnya hari ini Kota Bekasi itu sudah benar-benar kreatif, sudah benar-benar maju. Harusnya. Sudah benar-benar cerdas. Nah, ternyata sampai akhir masa jabatan belum sempat tinggal landas. Gitu. Nah, ini perlu diperbaiki dan ini harus dirumuskan kembali oleh DPRD bersama pemerintah Kota Bekasi dalam program RPJMD kemudian nanti itu harus ada program-program terobosan dan betul-betul konkret gitu loh. Tafsiran kreatif itu bukan hanya pada persoalan slogan, tapi juga konkret dari persoalan fasilitas, infrastruktur, suprastruktur, dorongan buat anak-anak muda mengekspos karya-karya kreatifnya, dorongan anak-anak muda setelah kreatif terekspos dan betul-betul berdaya guna buat mereka itu penting banget. Gitu. Oke, jadi yang ditekankan di sini yang menurut Abang dari kacamatanya Bang Komarudin ini sendiri adalah dari sisi kreativitas Kota Bekasi itu sendiri. Kreativitas yang berdampak terhadap kehidupan dan kesejahteraan mereka.
Oh, gitu. Kalau sebatas anak muda kreatif, ya mau sampai kapanpun. Kalau kita hanya ngejar label, mau sampai kapan? Kreatifnya anak-anak muda itu harus berdampak kepada kesejahteraannya mereka. Oh. Kalau anak-anak muda itu kreatif dan sejahtera hidupnya, pasti akan berdampak kepada lingkungannya. Siap. Berarti di kepala abang udah kerancang semua nih ya, kira-kira gambarannya ya. Sangat, makanya saya berani bicara seperti itu karena saya melihat ya kurang berani lah posisinya, walaupun memang terpengaruh oleh kondisi COVID, kondisi recovery dan yang lain-lainnya. Harusnya memang harus ada terobosan-terobosan cepat. Kemarin harusnya pada saat Pak Tri memimpin itu harusnya cepat itu merecovery. Ternyata nggak terlalu cepat gitu kan. Lebih banyak main di pencitraan-pencitraan. Harus objektif. Harus hanya bermain pada ruang-ruang pencitraan gitu kan. Padahal kalau misalnya kemarin ada waktu 1 tahun setengah, anggaran 6 triliun lebih, harusnya ada terobosan besar yang menghantarkan anak-anak muda bukan cuma tercitrakan kreatif, tapi betul-betul kreativitas itu mampu berdampak secara langsung kepada kesejahteraan dan pasti akan berdampak kepada lingkungannya. Bermanfaat lah ya, katakanlah seperti itu. Pasti. Wah, luar biasa. Berapa banyak anak-anak muda yang sekarang jadi pengusaha? Berapa banyak anak-anak muda yang sekarang jadi UMKM? Tidak ada ukurannya kan? Benar. Harusnya ada itu. Nah, pertanyaannya kalau kita bicara tentang UMKM, keberhasilan UMKM itu bukan pada persoalan UMKM dikasih tempat doang. Keberhasilan UMKM itu adalah pada saat ketika UMKM itu naik, berkembang menjadi industri kecil. Tuh, harusnya itu. Kalau masih UMKM difasilitasi dagang mereka, ya kalau misalnya puluhan tahun mereka hanya dagang jadi UMKM, buat apa hanya dieksploitasi? Nggak ada traffic yang signifikan ada. lah ya. Harusnya UMKM itu setelah mereka dagang misalkan di emperan, di trotoar jalan, dalam jangka waktu tertentu mereka mampu berproduksi. Setelah berproduksi maka naik mereka sebagai pengusaha atau sebagai industri kecil Kota Bekasi. Setidaknya ada perubahan dari langkah satu ke langkah berikutnya. Oh, harus, dan itu harus direncanakan. UMKM itu hanya tahap awal kok. Tahap awal orang belajar berusaha. Setelah UMKM dia harus naikkan derajatnya menjadi pengusaha. Nah, menjadi bagian dari kelompok-kelompok industri kecil. Setelah industri kecil baru kita akan lihat berapa banyak anak-anak Bekasi yang mampu jadi pengusaha besar, yang mampu berkompetisi baik tingkatan nasional maupun tingkatan luar negeri. Luar biasa. Jadi makin rivalnya ini makin positif nih arahnya, makin sehat ya. Ya sekarang logikanya begini. UMKM dagang di pinggiran jualan baju, kalau hanya jual baju sampai kapanpun ya kita nggak akan pernah lihat progres. Tapi kalau para pedagang baju itu selama 2-3 tahun mereka belajar berusaha jualan baju, setelah itu mereka berpikir kenapa nggak mereka bikin konveksi sendiri ya. Nah kalau sudah masuk konveksi kan sudah masuk ke bara industri kecil, sudah mulai mengorganize, sudah mulai menata mereka sebagai pengusaha kecil. Nah dari situ baru naik mereka rebound menjadi pengusaha besar. Nah harusnya sebenarnya itu. Setuju sih, tapi ngaruh nggak sih Bang sama pola kebiasaan atau gaya hidup, seperti misalkan ini kan kita ngomong nih anak-anak Bekasi sekarang kayaknya jarang nih anak sekolah yang naik kendaraan umum, bahkan lebih banyak yang pakai kendaraan pribadi, katakanlah motor. Nah, Abang ini kan juga jadi salah satu istilahnya pendorong yang untuk ayo deh anak muda atau terkhusus anak SMP untuk jangan dulu pakai motor. Itu bener nggak sih Bang? Saya sampai di paripurna itu menyampaikan kepada pemerintah Kota Bekasi, pemerintah loh, artinya seluruh komponen itu harus bekerja sama, berpikir logis. Anak SMP itu baik dari sisi fisik maupun dari sisi mental itu belum boleh, bahkan aturan hukum juga kan belum memperbolehkan. Betul memang ada kendala di masyarakat kita berkaitan dengan efisiensi. Kalau anak pakai motor mungkin itu lebih meringankan. Mungkin itu punya potensi keluarga tersebut akhirnya mempunyai kendaraan. Tapi kan resikonya, resiko meninggalnya, resiko kecelakaan, resiko perubahan mental loh. Ini yang paling saya garis bawahi. Yang tadi saya bilang kebiasaan lah ya, pola kebiasaan. Nah itu kan buruk sangat gitu loh. Ketika anak SMP dari semenjak awal dibiasakan untuk melanggar aturan, selalu bersinggungan dengan bahaya yang membahayakan jiwanya. Nah, ini kan berbahaya. Nah ini kan udah disampaikan nih sama Abang nih. Sangat disampaikan. Nah, tapi ternyata fakta mungkin di lapangan lebih kebanyakan itu adalah nggak gitu. Maksudnya fakta di lapangan ini masih kayak ada yang, ya masih kita masih lihat anak-anak SMP masih banyak banget yang pakai kendaraan bermotor. Itu sebenarnya kesalahan ada di mana sih Bang? Pemerintah Kota Bekasi sudah mengeluarkan surat edaran
sudah mengeluarkan atas nama Dinas Pendidikan. Pak Wali Kota nggak berani. Patria Adianto nggak berani. Takut nggak kepilih lagi. Sayang banget, padahal itu momentum buat beliau gitu loh. Seorang pemimpin daerah yang bertanggung jawab terhadap generasinya. Tapi nggak diambil sama beliau, didelegasikan kepada Dinas Pendidikan. Dan Dinas Pendidikan hanya ngeluarin surat edaran, setelah itu para kepala sekolahnya hanya berani melarang siswa parkir di jangan sampai parkir di sekolahan dan di sekitar sekolah. Tetap aja jarak 50 meter ada parkirannya lagi. Parkiran titip ya? Ya, harusnya kan Satpol PP ketika surat edaran itu ada, harusnya mereka berjaga itu di sepanjang jalan. Memang pasti ada kesulitan, kan waktu itu saya kasih solusi. Kenapa enggak angkot-angkot itu dikasih subsidi? Yang angkot hari ini, makanya saya bilang, kalau sampai nih, pemerintah Kota Bekasi memberikan subsidi kepada angkot yang ngangkut anak sekolah ke sekolah nih, pada seneng nggak supir angkot? Pasti pada seneng kok. Nggak dilakukan juga gitu kan sama pemerintah, artinya memang nggak ada terobosan, nggak punya keberanian. Berarti kesalahannya ada di? Ya, nggak punya keberanian, bukan persoalan kesalahan. Nggak punya keberanian, terlalu banyak nimbang-nimbang untuk hal-hal yang populis gitu loh. Padahal sebenarnya ini tidak populis, tapi ini substansial gitu. Oke, berarti masih ada kekurangan perkara ketidaktegasan. Keberanian aja sih. Ya, di luar dari itu overall sih ya kita berterima kasih kepada pemimpin daerah sebelumnya sudah bertanggung jawab terhadap tugas yang diemban. Nah, ini makanya jadi evaluasi buat kita semua ke depan, PJ Wali Kota terutama, karena menghantarkan pileg, pilkada gitu kan. Nah, mudah-mudahan di Kota Bekasi pemilu bisa berjalan lancar, para caleg silahkan berkompetisi dengan baik, dengan bagus, sehingga nanti akan ada terpilih lagi 50 anggota DPRD di Kota Bekasi, terpilih presiden nanti akan memimpin bangsa ini. Terus kita persiapan di pilkada, mudah-mudahan atau September atau November, kita nanti tunggu dari pemerintah pusat. Akan terpilih lagi siapa wali kota yang akan memimpin kita, dan mudah-mudahan wali kota ke depan lebih baik dibandingkan hari ini. Mudah-mudahan. Nah, ini sebelum kita sampai ke pertanyaan terakhir yang lebih perkara persiapan nih Bang nih. Saya mau tanya pribadi ini, selama Abang bekerja sampai dengan saat ini nih, kan pasti udah mengayomi masyarakat, bahkan juga menyampaikan aspirasi dari bawah ke atas seperti itu. Udah ada yang terrealisasi, ada yang belum, ada juga yang sudah terpenuhi dan masyarakat ada yang puas, ada yang tidak. Ada nggak sih yang paling signifikan, yang paling kelihatan belum ada perubahannya nih dari mulai awal Abang menjabat, istilahnya awal Abang bekerja sampai dengan saat ini? Itu lebih ke dampak, lebih ke kategori apa sih Bang? Kalau saya sih yang hal kayak gitu, contoh kecil aja tadi, pelarangan anak SMP ke bawa sepeda motor ke sekolah. Itu menurut saya perlu kerja keras saya untuk meyakinkan semua pihak. Bukan persoalan melarang, bukan persoalan ada persoalan orang tua nanti akan kesulitan, bukan. Justru solusinya harus dikeluarkan oleh pemerintah daerah, karena itu berkaitan dengan pola mindset anak-anak muda yang di 5-10 tahun yang akan datang, itu pasti akan berdampak terhadap kehidupan kita di masyarakat gitu. Di luar dari itu, ya banyaklah persoalan air bersih. Kalau kemarin saya di Komisi 3 berkaitan dengan potensi PAD, bagaimana efektivitas penyerapan anggaran, itu masih tetap jadi sorotan gitu. Oke, jadi maksudnya yang masih agak berat di Bekasi ini adalah keberanian tadi? Sebenarnya itu. Keberanian untuk menentukan skala prioritas jangka panjang. Oh. Kalau untuk jangka pendek, Bekasi jagonya. Jagonya kan saya bilang, COVID, beres COVID, naik ekonomi. Cepat kalau untuk yang urusan-urusan begitu. Tapi yang jangka panjang, betul-betul dirunut, perlahan-lahan, sistematis, terencana, belum. Luar biasa. Berarti tantangan terberatnya adalah memang kita melawan mindset apa yang sudah terbiasa. Kita harus membiasakan diri melangkah teknokratis. Itu penting banget. Kita harus membiasakan diri melangkah sesuai dengan sistem yang kita sepakati bersama. Dan betul-betul nanti pasti efeknya akan lebih berdampak dibandingkan hari ini. Gitu. Kalau dilihat nih kayaknya Abang orangnya agak demokratis juga nih ya, agak kritis, agak banyak maksudnya banyak evaluasi lah ya seperti itu. Nah, kalau misalkan orang banyak evaluasi gini, apalagi Abang nih mau naik nih ke Jabar nih. Nah,
persiapan abang gimana sih dengan masalah-masalah yang udah dilewatin, dengan tantangan-tantangan yang akan dihadapin ke depannya, itu gimana bang persiapan menuju Jabar? Kalau di Jawa Barat, kenapa saya harus ke Jawa Barat? Ada banyak persoalan di Kota Bekasi yang belum diselesaikan dan tidak mampu diselesaikan oleh pemerintah Kota Bekasi. Salah satunya adalah persoalan konflik-konflik perbatasan. Banyak sekali konflik-konflik perbatasan di Kota Bekasi yang tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah Kota Bekasi dan kabupaten tetangga. Nah, sejatinya menurut undang-undang, menurut aturan, itu harus diselesaikan oleh pemerintah Jawa Barat. Dan hari ini belum banyak kawan-kawan kami yang di Jawa Barat menyuarakan itu, atau mungkin belum paham itu gitu loh. Nah, kebetulan saya sangat paham itu, dan kebetulan juga saya tinggal di daerah perbatasan dengan daerah lain. Ada banyak konflik perbatasan, baik lahan, tanah, pembangunan, dan yang lain-lainnya yang nggak bisa diselesaikan, dan itu harus diselesaikan oleh pemerintah Jawa Barat. Nah, makanya saya nyalon ke Provinsi Jawa Barat, mudah-mudahan saya bisa mengawal aspirasi itu. Wah, amin, mudah-mudahan. Berarti strategi udah dipersiapkan semua nih? Sudah sangat. Kayak model pada persoalan Rawalumbu Utara yang sekarang banjir, selalu banjir, solusinya nggak ketemu-temu. Saya ada diskusi dengan beberapa teman-teman, katanya bagaimana kalau misalkan itu dibikin terusan, bikin saluran yang di Jasa Marga itu, di tol, pinggir tol, untuk tembusin sampai ke Kali Bekasi. Nah, menurut saya itu kan ide yang sangat cemerlang dari teman-teman gitu. Bahkan katanya FKRW juga sudah membahas itu dan mengajukan itu. Cuman ada kendala di KCIC karena kan memang itu kereta cepat kan ya. Tapi kalau buat kami, kalau itu solusi tepat, kenapa enggak pemerintah Jawa Barat juga mengkomunikasikan itu agar persoalan banjir di Rawalumbu itu segera selesai, dengan salah satu solusinya ya bikin saluran ke ke Kali Bekasi gitu. Luar biasa nih, maksudnya sebenarnya permasalahan itu aja tapi nggak kelar-kelar ya. Kalau pemerintah Jawa Barat itu kan udah lebih tinggi, Yes, ya kan, lebih kuat, anggarannya lebih besar. Nah, itu yang mau kita optimalkan buat membantu pemerintah Kota Bekasi. Oke, tapi yakin ya Abang bisa istilahnya merata seperti itu. Sekarang bicara Bekasi aja masih banyak yang kompleks yang menurut Abang dari pemimpin sebelumnya ada yang belum selesai seperti itu. Nah, Abang udah kayaknya yakin banget nih. Mudah-mudahan kalau saya naik di Jabar istilahnya bisa membantu pembangunan dan juga aspirasi dari teman-teman yang ada di Kota Bekasi. Karena kan kalau kita lihat ruang lingkupnya jauh lebih besar nih Bang. Ada Bekasi, ada Depok, segala macam. Yakin Abang bisa katakanlah adil? Sejatinya memang itu. Sejatinya memang pemerintah Jawa Barat itu kan mendengar suara. Kan kalau nggak lewat dari anggota DPRD mau lewat mana? Justru adanya anggota DPRD yang memahami, yang paling penting nih, yang memahami kondisi wilayahnya, yang memahami sosiokultural masyarakatnya. Ketika memahami itu, pada saat dibicarakan di ruang-ruang legislasi, di ruang-ruang pembahasan anggaran, proporsi dan yang lain-lainnya, berkomunikasi dengan eksekutif Jawa Barat, maka akan tepat sasaran. Oke, yang penting paham harus ya? Paham. Bukan yang bisa kerja doang ya? Bukan hanya sebatas brojol di Bekasi. Bukan hanya sebatas orang domisili di Bekasi, tapi harus memahami karakteristik, kebutuhan masyarakat, sosiokultural. Sehingga pada saat ngomong di Jawa Barat, kita ketika merasionalisasinya menjadi tepat. Tidak melulu Bandung. Orang Bandung, Jawa Barat adalah Bandung. Oh enggak, Jawa Barat itu Bandung ya. Etalasenya, pintu gerbang kemuliaannya itu ada di Kota Bekasi. Kemuliaan loh, artinya harus juga diprioritaskan gitu. Ini keren banget nih kalau misalkan udah warga Bekasi yang ngomong ya, terus mau istilahnya mau melanjutkan aspirasi yang sudah ada seperti itu menjadi lengkap gitu ya. Yeah. Bang, boleh dong Bang kasih pesan nih buat teman-teman rujuk semua, atau mungkin buat spesialnya pendukung Abang nih. Ya, pesan-pesan atau mungkin kayak tips lah buat masyarakat kayak tadi, mungkin perubahan pola mindset atau apa, silakan Abang. Saya meminta kepada seluruh warga masyarakat Kota Bekasi di event nanti pilkada, event nanti di pemilu legislatif, pilih caleg yang memiliki visi, pilih caleg yang betul-betul mampu memenangkan pertarungan, memenangkan pileg. Dia memiliki visi dan punya kemampuan memahami kondisi masyarakat yang ada di wilayahnya, di dapilnya. Sehingga pada saat nanti dia akan menjadi wakil yang mampu menyampaikan apa-apa yang dibutuhkan sama masyarakat dan bisa melakukan perubahan pola kerjasama dengan pemerintahan, membangun daerahnya. Wah, siap. Kalau gitu mudah-mudahan Bekasi jadi tambah kreatif juga ya Bang ya?
Oh, itu mah udah pasti yang paling pertama saya perjuangkan bagaimana ruang-ruang publik itu bisa diakses dengan mudah oleh seluruh kalangan anak-anak muda Kota Bekasi. Oke, karena bisa dilihat nih, kayaknya udah anak muda banget, milenial banget nih Bang Komar ya. So, kayak gitu Bang Komar, makasih banyak nih kita Siap. ngobrol-ngobrol tipis-tipisnya seputar persiapan Abang menuju ke 2024. 24. Jadi Doain ya. Amin. Biar lancar dan jangan lupa dukung saya. tetap ya, jangan lupa dukung saya. So, kalau rujuk semuanya tentang flashback tadi yang udah kita cerita-cerita dan juga tanya-tanya sama Bang Komar, bisa review lagi, bisa di-share juga ke teman-teman yang lain, atau boleh kritik saran nggak nih Bang nih? Sangat terbuka saya. Sangat Wah, Bang terbuka. Komar terbuka katanya, boleh kasih kritik sarannya di sini. Ya. So, Dina Putri pamit. Terima kasih kawan rujuk sudah nonton semuanya. Tetap di Rukun Jurnalis Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.